Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahibi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidhamdillahi wa ala alihi wa sahbihi. Ibu-ibu, para jamaah, enten bapak-bapak mboten niki? Alhamdulillah menika kula paling ganteng dhewe niki. Niki perlu perkenal riyen apa mboten, Bu? Nggih. Menika asmi dalem paring asma Maulana. Tapi mboten kados sing teng TV-TV jamaah. Nah, niku sanes. Alhamdulillah pagi ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan asma-asmanipun diabsen oleh para malaikat, Bu. Majlis ngeten iki didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, innalillahi malaikatan yaqufuna fi turuq. Nggih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat. Allah niku, Bu, mempunyai malaikat yang tugasnya itu patroli, ngalor ngidul. Jadi di depan niki ini ada malaikat yang mondar-mandir, Bu, ternyata. Tapi tidak kelihatan. Yaltamisuna ahla dzikri. Kenapa kok mondar-mandir? Kenapa kok ngalor ngidul? Yaltamisuna ahla dzikri. Tugasnya itu mencari pengajian, mencari pengaosan, mencari perkumpulan kajian. Fa'idha wajadu qauman, ketika sudah menemukan pengajian, oh di perumahan ini ada pengajian, niku malaikat derek lenggah, malaikat ikut duduk di samping jenengan. Lah niki coba jenengan cek, Bu, samping jenengan malaikat apa menungso niku? Napa malah sanes menungso? Biasane dicek balung jempole enek balunge ora. Nek kempes berarti ora menungso jare. Nanti kula, Bu, nek biasanya salaman kali santri-santri menika jempol kula dipenek. Dikira ora menungso. Jarine Nabi Khidir. Nabi Khidir menika nabi yang salah satu nabi yang masih hidup. Ada beberapa nabi yang masih hidup. Yang pertama, Nabi Idris alaihissalam. Kenapa Nabi Idris? Nabi Idris menika sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau wafat, beliau minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pindahkan aku ke surga. Langsung pindah di surga. Kemudian yang kedua ada Nabi cinta Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika hari kiamat nanti Nabi Isa turun, dari sejatinya Nabi Isa masih hidup. Kemudian yang ketiga ada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas menika nabi yang menjaga daratan, dan terus yang menjaga tumbuh-tumbuhan agar apa nggih istilahnya orang itu kalau pengen tumbuhannya padinya subur, panen lancar, mereka salah satu kesunahannya itu memberi Al-Fatihah kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Mengenai Nabi Khidir, mereka nabi yang sampai sekarang detik ini menjaga lautan. Jadi banyak para ulama zaman dulu kala, Imam Syafi'i, para imam, para ulama yang luar biasa, mereka ketemu Nabi Khidir niku di samping-samping pantai. Tapi pangapunten, Bu, kula nek ning pantai ora ketemu Nabi Khidir. Ketemune cewek-cewek sing pangapunten ngoten niku modele. Golek Nabi Khidir angel. Ya tamizuna ala dzikri. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat tadi yang dimana duduk di samping jenengan. Ketika sudah duduk di samping jenengan, tanadau, memanggil malaikat yang lain. Para malaikat, teman-temanku, ayo ke sini. Ternyata di rumahnya ini ada pengajian, ayo kita duduk di sini. Kemudian namanya jenengan disebut satu-satu. Ibu ini hadir, Ibu Niki hadir di depan Allah Subhanahu wa taala. Lah ternyata, Bu, ada malaikat yang di antara yang kumpul-kumpul ini ada salah satu malaikat sing rodok sentimen, pangapunten. Rodok sentimen pripun niku? Ada satu malaikat yang mengecek niatnya kita sama-sama ini. Oh, ibu ini niatnya hadir pengajian untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Oh, ini untuk mencari pahala. Oh, ini untuk mencari bekal di akhirat.
Ternyata ada satu malaikat, Bu, yang benar-benar mengecek niat kita. Oh, ya Allah, inna fihim fulanan. Ya Allah, ini ada salah satu orang di pengajian sekarang ini niatnya ndak ngaji, niatnya ndak nyari pahala, niatnya ndak nyari ilmu, tapi nyari apa? Nyari snack. Ini termasuk saya sendiri, nyari snack. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala bilang, "Humul julasa la yashqa bihim jalisun," kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Walaupun mereka niatnya apapun di majlis manapun pengawasan ilmu, tetap kalau mereka selama duduk di majlis itu, semua dosanya akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, setelah pengajian ini dosanya jenengan bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menika di pagi menika sebelum saya mulai kertas yang saya bagikan, Bu, saya menika kalau ngisi dimanapun pasti membagi fotokopian, pasti membagi salah satu ibarat atau paragraf teks-teks yang dari kitab. Jadi biar jamaah bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kaula. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan di pagi ini, banyak sekali kita itu bisa dapat pahala, tapi tidak harus susah payah untuk dapat pahala. Banyak sekali amalan sedikit, tapi bisa dapat pahala sebukit, Bu. Contoh, misalkan tadi pagi, Bu, jenengan yang sholat subuh berjamaah, ada kabar gembira dari Nabi, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tat'a syams. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, setelah sholat subuh jenengan tidak langsung pulang, Bu. Nah ini, tidak langsung pulang setelah sholat subuh, tapi apa? Duduk sebentar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Kemudian setelah matahari terbit, biasanya di sini matahari terbit jam berapa, Ibu? Jam 5 lebih 45, 46, 47, 48 itu sudah terbit. Maka jenengan sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Setelah sholat 2 rakaat, kata Rasulullah apa? Luar biasa ganjaran, Ibu. Pahalanya sangat luar biasa. Kata Rasulullah gimana? Karena selalu kajil hajil muhrim, maka pahalanya dia seperti dapat pahala haji dan umroh. Haji dan umroh, Bu. Cobi, kalau kita pengen pengen setiap hari dapat pahala haji, ya sudah. Setelah subuh berjamaah, setelah subuh zikir sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat, dapat pahala haji. Bahkan Rasulullah di hadis itu mengatakan tamatin, pahala haji secara sempurna, kata Rasulullah. Sempurna, Bu. Biasanya orang kalau haji ulang-ulang tetap didoakan semoga hajinya mabrur, semoga hajinya diterima. Ini haji secara sempurna, Bu. Itu bisa didapatkan pagi hari. Di pagi hari jenengan di jam 8-9 ini jenengan misalkan diniatkan, ada hadis Nabi di dalam kitab Nasul Ibad, dikatakan dalam Syekh Nawal Bantani mengatakan bahwasanya man asbaha, barang siapa yang menemui pagi, la yanwi al-zulma, tidak berniat untuk menzalimi orang lain. Masya Allah. Nah, man asbaha yanwi nusratal madzlum wa qadaha hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Bisa juga ketika jenengan menemui pagi ngeten iki, jenengan niatkan, ya Allah, saya pagi ini tidak akan menzalimi orang mukmin yang lain. Saya pagi ini pengen menunaikan hajat keinginan orang lain. Maka jenengan dapat karena selalu ka ajri hajatin mabrurah, maka dapat pahala haji secara mabrur. Masya Allah. Amal sedikit, pahala sebukit, Bu. Ada lagi, wa man asbaha la yami adzulma ala hadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang menemui pagi hari, okay, kemudian beliau tidak berniat menzalimi satu orang pun, maka ghufira lahu ma jana, maka dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngolah niat tok niku saged pahalanya besar, Bu. Tapi jangan sampai kita menemui pagi seperti ini, kita itu malah gersulo. Apa ya gersulo bahasa Indonesianya, nggih? Sambat. Karena ada hadis Nabi, man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha syahidan 'ala Allah. Barang siapa yang menemui pagi seperti ini, tapi sudah mikir utang, sudah mikir
murumete dunyo, sudah mikir, wah ini bujuku makan apa ya, suamiku makan apa, jangan apa gas entek, berambangan entek, segala macam entek, lombok larang, pagi-pagi mikir lombok, mikir berambang entek. Niku kata Rasulullah, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, berarti dia kena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai Bu jenengan menemui pagi kok mikirin dunia. Kenapa kok tidak boleh? Karena jenengan bisa menemui pagi, bisa menghirup udara segar pagi menika atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kok menemui pagi kok malah sing mikir liyane. Harusnya yang dipikir Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah jenengan kersake kula saged menemui pagi. Harusnya dipikir itu. Zikrullah, berzikir pada Allah. Menemui pagi, bangun pagi kok mikir ya Allah dino iki mangan opo, jangan entek kabeh. Niku faqat asbaha sakhitan 'ala Allah, dapat murkanya Allah, jangan sampai seperti itu. Kemudian di pagi hari ini ada lagi amalan bahwasanya sholat duha. Barang siapa yang sholat duha, bari panjenengan Bu menawi istiqomah sholat duha setiap harinya, menika ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, hanya satu pintu. Yuqalu lahu duha, yaitu pintu itu disebut pintu duha, khusus pintu duha. Kemudian ada munadin, itu pintu tersebut hanya khusus dimasuki bagi orang yang yudawamuna ala duha, yaitu orang yang beristiqomah setiap harinya menunaikan sholat duha. Jadi langsung kata Rasulullah, hada babukum fadkhulu birahmatillah. Nanti di akhirat niku Bu, di akhirat niku nanti di akhirat itu ada suara yang membimbing kita, tapi bukan suaranya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai suara Allah. Allah itu bukan seperti makhluk. Jadi ketika di akhirat ada suara yang menggiring kita. Oh ini jalannya ke kanan ada cahayanya. Oh ini tidak ada imannya, jalannya ke kiri. Oh ketika melewati syurat itu apa Bu? Jalan yang dimana lebih tipis daripada rambutnya jenengan dan lebih tajam daripada pedang. Itu gimana melewatinya Bu? Bawahnya ada neraka jahanam. Bawahnya ada neraka jahanam. Nggak bisa kalau sekarang orang, oh Ustadz saya maunya gandul Ustadz aja. Gandul ya cigo kok gandul itu. Bawahnya neraka jahanam kok diganduli. Itu gimana cara melewatinya? Cara melewatinya adalah dengan amalannya panjenengan. Ketika amalan panjenengan nanti banyak, sering istiqomah menunaikan sholat duha misalkan, maka amalan itu akan menjadi cahaya Bu. Jadi jangan dibayangkan sirotnya, jangan dibayangkan jalannya, tapi dibayangkan apa? Amalannya. Nanti jadi cahaya kalbarkil khotib, seperti nopo buruk, cepat sekali niku lewatnya. Jadi jangan dibayangkan seperti itu 17 Agustus niku, sing lomba niku, sing bawahnya ada lumpur, terus nopo pukul-pukulan pakai guling gitu. Tidak bisa, sirot nanti tidak ada guling. Di sana tidak ada guling dan tidak ada panitianya. Langsung ketika pertengahan berjalan melewati sirat, ada Siti Fatimah sedang lewat. Ada suara yang mengiringi, para manusia, alitu ru'usakum wabsarakum, tundukkan pandanganmu dan kepala kalian, kata suara itu. Kenapa? Siti Fatimah mau lewat. Siti Fatimah lewat Bu, semua manusia nunduk, tidak ada yang melihat beliau. Karena saking beliau itu dijaga, auratnya dijaga seumur hidupnya, sampai beliau meninggal pun yang mengkafaninya juga orang-orang khusus. Nah, badan para pencintanya Siti Fatimah di belakangnya lewat. Lah itu tidak pakai sirat, itu langsung cepat masuk surga nih. Dan mereka semoga panjenengan insya Allah digolongkan orang yang di belakangnya Siti Fatimah. Amin amin. Ya Rabbi, cintai Siti Fatimah Bu, tiru Siti Fatimah. Beliaulah yang bisa mengajari akhlak-akhlak seorang perempuan yang baik. Jadi wanita soleh seperti apa? Banyak sekali Bu keutamaan sholat duha. Yusbihu ala kulli sulama. Setiap sendi kita, ya kata Rasulullah, sendi kita di dalam tubuh kita ini ada 360 Bu.
Setiap sendi itu bisa dinilai tasbih, takbir, tahmid di dalam sholat sunnah duha 2 rakaat. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain juga mengatakan sholatul duha tajribur rizqa wa tunfil faqra. Sholat duha itu yaitu bisa mendobelkan, bisa melimpahkan rizki, wa tunfil faqra, dan menghilangkan penyakit kefakiran, musibah kefakiran selama-lamanya. Barang siapa yang sholat duha terus, tidak akan kena kefakiran selama-lamanya sampai menemui hari kiamat. Wala yu'afidhu ala sholat duha illa awab, dan tidak ada yang bisa menjaga sholat duha melainkan orang-orang yang awab. Apa itu awab? Orang awab adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat duha menikah Bu disebut sholatul awabin. Apa itu sholat awabin? Sholat orang-orang tobat. Jenengan biasanya pun sholat duha jam berapa Ibu? Jam berapa? Pokoknya ngaji sama saya harus ada interaksinya Bu, biar tidak ngantuk. Ayo dijawab, jam berapa biasanya sholat duhanya? Jam 1, jam 10, ada yang 9, ada yang 8. Paling afdal sholat duha itu jam berapa? Nah ini, walaupun jam 7 sampai jam 11 itu boleh sholat duha, tapi kita kalau ngaji itu harus beda. Orang kalau pernah ngaji harus tahu waktu afdalnya kapan, paling utamanya kapan. Waktu afdal untuk sholat duha adalah hina tarmadul fisal, ketika anak unta sedang merasa kepanasan. Merasa kepanasan itu kapan? Ya coro sakniki jam setengah 10 sampai jam setengah 11. Itu anak unta merasa kepanasan dulu ketika di zaman sahabat. Menikah Rasulullah ketika anak unta merasa kepanasan, Rasulullah sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama disunahkan membaca surat wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua disunahkan membaca walaili idza yaghshaha. Rakaat ketiga yang 2 rakaat keduanya itu yang pertama membaca wadduha walaili idza saja. Rakaat terakhir disunahkan membaca alam nasrah laka sadrak. Aku ndak hafal Ustaz, ndak hafal walaili ya wasyamsi ya ora hafal wadduha. Ya sudah kulhu wae. Kulhu saja, main kulhu saja sudah cepat. Nah, jadi karena satu kulhu ini yakdil sulhul Quran, 1 kali al-ikhlas itu sama saja jenengan membaca sepertiga Quran. Makanya kalau jenengan baca kulhu 3 kali sama saja hatam satu Quran Bu. Masya Allah. Berarti sholat duha kalau kulhu 3 kali jenengan hatam 1 Quran. Kalah sih maca wasyamsi niku. Kalah tenan niku nggih. Masya Allah, akhirnya memang benar banyak mbah-mbah sing terus. Tarawih itu 8 rakaat semuanya kulhu. Selain ada yang bisa dihafalkan. Biasanya Bu di sini kalau ada masjid, jadwal imamnya tarawih itu ada tertulis nggak? Ditempel nggak biasanya? Ditempel. Itu biasanya imam-imam sing mbah-mbah sing tuwek-tuwek sing gak disenengi itu dititeni. Oh, kalau hari ini jangan di sini. Mbah iki imam, ganti masjid wae. Suwe nek imam. Ganti masjid sing cepet wae. Jadi sekarang imam yang cepat diidolakan. Sampai kemarin ada viral Bu, sholat taraweh di Blitar 20 rakaat 7 menit Bu. Cuma pakai model kilat. Itu gimana itu? 7 rakaat apa? 7 menit 20 rakaat. Masya Allah. Tulan. Yang terdengar cuma dolennya tok. Ini sholat apa dolan? Kok dolan ya? Nah, makanya tidak apa-apa, jangan baca kulhu tidak apa-apa. Ustaz saya ini sudah umur 60 tahun, Ustaz saya kalau menghafalkan saja kebalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun wal antum wal ana. Wolak-walik ya sudah Bu, tidak apa-apa baca kulhu tidak apa-apa. Ya. Islam ini mudah, ya. Saya juga baca kulhu, ya. Nanti biasanya kalau Ustaz itu kalau baca kulhu, Ustaz orang tidak kalah yani, serba salah. Ayo kita sekarang baca yang kertas yang kulo bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bun. Saya baca dulu, ya. Boleh diharokati pelan-pelan, kita harokati. An Aisyata. Yang bawa pulpen boleh diharokati biar dapat barokahnya orang yang nulis kitab ini. Nanti Bu,
orang yang nulis kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ini nanti di akhirat akan gandeng kita, akan nyari kita. Ya Allah, kata Imam Nawawi, ya Allah, ini ibunya ini pernah mengharokati, ngasih harokat di rumahnya ini, ngaji ini. Ini saya mau gandeng ke surga. Lah insya Allah Imam Nawawi gandeng jenengan ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. An Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa radhiyallahu anha? Karena perempuan. Kalau laki-laki nama Bu radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah itu istrinya Rasulullah, jadi radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau ngaji sama saya harus pakai fotokopian biar nyimak, ya. An Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah radhiyallahu anha, Allah telah meridhoinya. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, boleh dimaknai, boleh dikasih Indonesianya di sampingnya. Karena Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah itu idza fatathu sholatu minal lail, ketika Rasulullah itu apabila sedang kelupaan meninggalkan sholatul lail, sholat malam. Sholat malam itu Bu, sholat tahajud. Bu, tahajud itu sebelum tidur apa setelah tidur? Setelah tidur. Kalau sebelum tidur namanya apa Bu? Namanya qiyamul lail. Makanya sholat malam itu rakaatnya tidak terbatas. Jenengan mau 100 rakaat tidak apa-apa, tapi dengkul sing abuh. Ngoten nggih. Tidak apa-apa 100 rakaat. Minal laili min waja'in aw ghairihi. Kanjeng Nabi suatu ketika apabila idza fatathu shalah, apabila sedang tertinggal atau kelupaan sholat minal lail, sholat malam, min waja'in, karena sakit misalkan, ada alasan sakit, aw ghairihi, atau yang lain, alasan yang lain. Loh, kenapa kok sampai seperti itu Ustaz? Karena Rasulullah ini Bu, perintah tahajudnya wajib. Rasulullah itu bagi perintah tahajud dari Allah kepada Rasulullah itu wajib, bagi jenengan sunnah. Tapi bagi Rasulullah wajib. Berat jadi nabi itu, nabi wong akeh. Maka ketika Rasulullah satu kali nggak kerjakan sholat tahajud, itu rasanya sangat bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib. Kalau saya tidak tahajud, pokoknya ngorok sampai subuh, Shalla minan nahari isnatai asyrata raka'atan. Lah, itu Bu, pangapunten saya salah nulis. Itu isnata bukan sintai ya. Bukan sintai, tapi ada tambahan harokat alif. Jenengan tambahi alif itu gini Bu. Kayak huruf I itu. Itu niki. Itu niki namanya huruf I. Isnatai asyrata bukan sintai. Isnatai asyrata. Isnatai. Itu isinya yang kasrohnya itu kan dati, itu harusnya ada alifnya. Isnatai asyrata rakaatan. Ya. Nah, saya artikan ketika Rasulullah meninggalkan atau pernah tertinggal sholat malam karena sakit atau karena alasan apapun, ya, shalla minan nahari, maka Rasulullah menggantinya dengan sholat 12 rakaat. Kapan? Di waktu siang hari. Siang hari itu kapan? Nah, ini. Jenengan Bu, sebenarnya setiap paginya niki bisa dapat pahala tahajud. Kalau jenengan malamnya tadi malam tidak tahajud, bisa digantikan. Ini contohnya. Gimana caranya? Satu, yaitu sebelum subuh, namanya ada sholat fajar. Dua, jenengan sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur menika aslinya Bu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Setelah zuhur 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. 4 kali 3 berapa Bu? 12. Jadi 4 kali 3, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar. Menika bisa menggantikan 2 rakaatnya sholat tahajud di malam hari. Kok banyak sekali Ustaz gantiannya? Iya. Karena sholat tahajud itu lebih afdol, waktunya lebih sakral.
Allah Subhanahu wa taala rahmatnya turun di sepertiga malam. Makanya menggantikannya 2 rakaat bisanya 12 rakaat. Tapi jangan khawatir Bu, kok 12 rakaat seberat sekali Ustaz. Maka ada riwayat yang lain. Di dalam kitab Nausul Ibad. Saya catat juga niki, selanjutnya saya jelaskan. Walid Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi jadinya Bu, kalau bisa, kalau niatkan tahajud itu benar-benar berniat. Biasanya saiki orang-orang sekarang itu kalau niat tahajud pasang alarm, ya pasang alarm, tapi alarmnya ditaruh di samping bantalnya. Setelah muni dipateni meneh, turu meneh. Gimana Ustaz caranya biar tidak dimatikan lagi alarmnya? Pasang alarm, taruh di atas lemari. Itu kalau bunyi tidak bisa matikan, itu langsung bangun itu insyaallah. Berdiri langsung, atau HP seluruh rumah dipasang alarm dengan jam yang sama. Oh itu rame itu insyaallah ya alarmnya. Man shalla qabla dhuhri, barang siapa yang sholat sebelum zuhur. Ini hadis ini riwayat Imam Tabrani. Man shalla qabla dhuhri, barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat. Ka'annama tajahada min lailatih, maka dia dapat pahala seperti setara dengan sholat tahajud di malamnya. Berarti sejatinya Bu, sejatinya asline itu jenengan sholat qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur itu setara dengan sholat tahajud. Tidak usah sampai apa? Sampai setelah zuhur 4 rakaat lagi, sebelum asar 4 rakaat lagi. Apakah ada fadilahnya Ustaz? Apakah ada keutamaannya itu sebelum asar itu? Ada. Di dalam riwayat mengatakan, jenengan kalau pengen mengamalkan ini sebelum asar 4 rakaat, tak kasih tahu keutamaannya. Man shalla arba'an qabla asri, barang siapa yang sholat sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan atas kulitnya untuk menyentuh api neraka. Itu 4 rakaat sebelum asar. Tapi kalau 4 rakaat sebelum zuhur, apa tadi? Ka'annama tajahada min lailati, seperti dia tahajud di malam itu. Wa man shallahunna ba'dal isya'i, dan barang siapa yang sholat 4 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya, kamitslihinna min lailatul qadar, maka dia sama saja mengerjakan sholat malam ketika Lailatul Qadar. Bu, sekarang saya tanya Bu, harus dijawab nih biar tidak ngantuk. Lailatul Qadar itu adanya kapan Bu? Di bulan Ramadan. Sekarang jenengan setiap hari bisa ngicipi Lailatul Qadar. Masya Allah. Kapan itu? Setelah Isya jenengan menunaikan sholat 4 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti dikatakan di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau 4 dikali 30 hari dalam 1 bulan dulu berapa Bu? 4 kali 30 berapa? 120 dikali 1000 bulan berarti 120 ribu. Berarti jenengan setiap Isya sholat 4 rakaat, itu berarti jangan setara dengan sholat 120 ribu rakaat. Siapa yang mau sholat 120 ribu rakaat? Mau tarawih aja kadang mulai kok sedurunge rampung kok. Mau 100 rakaat, apalagi 120 ribu rakaat, itu bisa didapat kalau jenengan sholat 4 rakaat setelah Isya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah mengatakan, laisa syai'un ya'dilu salatul laili min salatin nahari ila arba'in qabla dhuhri. Laisa syai'un ya'dil, tidak ada yang bisa menandingi salatul lail, salat malam, min salatin nahari, kecuali salat siang. Tidak ada yang bisa nandingi salat malam Bu, kecuali salat siang. Illa arba'in, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, ini gimana ya kalau misalkan saya tidak ke masjid? Saya surat qobliyahnya di mana ya? Di rumah boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak Bu, surat qobliyah di rumah Bu?
Ada yang bilang boleh, ada yang menang, ada yang diem aja. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang tidak boleh. Oh, tidak ada. Saya bacakan dalilnya. Qala wa yadkhulu waqtur rawatibi qabla al-fardhi bi dukhuli waqtil fardhi wa ba'dahu bi fi'lihi. Hadza la khilafa fihi. Bahwasanya kapan dilaksanakannya sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib, Bu? Qobliyah, ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah itu namanya sholat rawatib. Kapan dilaksanakannya? Nah ini. Yaitu wa yadkhulu waqtu rawatib qabla al-fardhi bi dukhuli waqtil fardhi. Yaitu selama masuk waktu sholat fardu maka jenengan boleh sholat rawatib. Contoh misalkan sekarang jam 1, misalkan Bu, misalkan sekarang jam 1. Jam 1 itu masih masuk waktu zuhur apa enggak, Bu? Masih. Berarti pertanyaannya, jenengan kalau jam 1 di rumah enggak sholat di masjid. Jenengan jam 1 sholat zuhurnya enggak di masjid, di rumah. Tapi jam 1 ini, maka jenengan boleh apa enggak sholat qobliyah zuhur sebelum sholat zuhur? Boleh. Pernah suatu ketika, Bu, ini saya ceritakan, Rasulullah itu setelah zuhur pernah menerima tamu. Menerima tamu apa? Para bangsawan. Karena Rasulullah itu selalu istiqomah sholat rawatib. Dan bagi Rasulullah sholat ba'diyah, qobliyah itu wajib bagi Rasulullah. Bagi jenengan sunnah. Tapi setelah zuhur ternyata Rasulullah menerima tamu. Karena menerima tamu itu harus cepat, tidak boleh ditunda-tunda. Setelah menerima tamu ternyata azan asar, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Rasulullah belum sholat ba'diyah zuhur. Itu gimana? Rasulullah sholat asar dulu, imami sholat asar, Allahu Akbar berjamaah di Madinah. Setelah itu pulang Rasulullah dari masjid ke rumah, itu Rasulullah sholat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur tapi ketika asar, Bu. Masya Allah. Siti Aisyah, garwane istrinya itu tanya, ya Rasulullah, bukankah setelah asar itu waktu yang diharamkan untuk sholat? Kenapa jenengan sholat ya Rasulullah? Bingung Siti Aisyah, mau diajarin yang haram kok ini sholat. Nah, waktu-waktu yang diharamkan sholat itu kapan aja, Bu? 1, setelah subuh. 2, sebelum zuhur, yaitu sebelum adzan zuhur. 10 menit sebelum adzan zuhur usahakan jangan sholat duha. Macam nggih? Yang ketiga setelah asar. Setelah asar ada enggak, Bu, ba'diyah asar? Enggak ada. Kalau misalkan setelah sholat asar kok ba'diyah, itu lucu, enggak pernah ngaji. Nah, 3 waktu ini, perhatikan ini penting sekali. 3 waktu yang diharapkan sholat ini kita boleh sholat, asalkan apa? Kalau ada asbabul muqarin, kalau ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan jenengan boleh sholat. Contoh, setelah asar haram untuk sholat, tapi jenengan pengen qadha subuh misalkan ada orang belum sholat subuh di hari ini, nanti asar di qadha setelah asar, boleh. Misalkan jenengan ngodok, apalagi ngodok sholat ba'diyah zuhur seperti Rasulullah setelah asar, apakah boleh? Boleh. Misalnya setelah asar masuk masjid, apakah tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid? Maka tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid selama ada sebabnya, boleh. Nah, maka perlu diketahui sholat qobliyah ba'diyah itu boleh selama waktu sholat fardu itu masih bisa, masih masuk waktu sholat. Kemudian yang terakhir nih, wa yajuzu an ya'tamma al-muftaridu bil mutanaffili wal muftaridu bi muftaridin fi sholatin ukhra. Nah, ini adalah pertanyaannya gini. Ada pertanyaan itu gini. Ada orang itu, Bu, sholat sunnah. Misalkan ini ini ngaji fikih namanya. Ngaji fikih niku, Bu, lebih utama daripada pengajian zikir, pengajian apapun, tahlil, yasin,
sama dibandingkan fikih itu lebih afdal fikih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah niku ke Madinah menjumpai 3 majlis. Ada majlis zikir, majlis tafsir, dan majlis fikih. Ternyata di antara 3 majlis kajian tersebut Rasulullah lebih memilih duduk dengan orang yang mengaji kajian fikih. Maka ini saya pengen kajian fikih seperti ini diadakan setiap kajian karena afdol sekali ganjarannya. Jadi bisa tahu, oh ini sah apa enggak, oh ini rukunya wajib apa sunnah. Ini bisa tahu ketika membahas fikih. Ketika jenengan sholat ba'diyah zuhur, setelah sholat zuhur jenengan sholat ba'diyah Allahu Akbar. Ternyata Bu, punten, misalkan saya setelah sholat zuhur, sholat ba'diyah Allahu Akbar. Ternyata ada orang tidak dikenal itu nyeblek itu bahasa Indonesianya apa? Ayo nepuk gitu. Nyeblek koyo nyamuk nyeblek. Nepuk pundak saya. Ternyata dia belum sholat zuhur karena dia memang mau sholat zuhur. Sholat di belakang saya, Allahu Akbar. Pertanyaannya, sah apa enggak dia? Karena saya kan niatnya imamnya sholat sunnah, dia sholat zuhur. Apakah saya harus membatalkan dulu? Mas, kula sholat wajib zuhur, sholat sunnah, ono ngelek ono. Apakah seperti itu? Enggak. Apakah di tengah sholat langsung dia beri tanda saya sholat zuhur? Lucu malah. Terus malah makmumnya doh, kok ngomong? Sholat kok ngomong gitu. Nepuk itu bu, hukumnya apa? Nepuk itu bukan sunnah. Nepuk itu bisa dijadikan makruh, bahkan haram kalau misalnya mengganggu orang yang sholat. Ada itu bu, misalnya saya sedang sholat Allahu Akbar, ditepuk bianter bu. Itu yang nepuk itu bisa hukumnya haram. Haram itu apa bu? Yang melakukan dapat dosa. Nepuk kok banter-banter. Wong kadang bu pangapunten nggih. Misalkan jenengan suaminya jenengan sholat, terus jangan idik-idik sekarang, idik datang, sholat di sampingnya. Itu ndak usah nepuk pun tahu ndak suami kalau sholat di belakang jenengan. Tahu, biasanya mripate jelalatan. Ndak usah nepuk, saya sudah tahu kok. Ngoten nggih. Makanya nepuk itu harus hati-hati. Nah, ketika sholat jamaah perempuan 3 orang misalkan, ini banyak sekali yang sudah tahu dan banyak yang belum tahu. Ketika ada 3 orang sholat perempuan, maka apakah tata letak softnya sama seperti laki-laki yang depan belakang, imamnya depan, makmumnya belakang? Perempuan tidak, harusnya sejajar. Sejajar kenapa? Satrul aurah, karena untuk menutup aurat. Banyak yang harus diperhatikan ini ibu-ibu ini. Kita harus belajar fikih perempuan ini. Ketika sholat ada 2 riwayat ketika mengangkat tangan. Karena Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi yuhadi bainadayhi. Ada 2 cara ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sejajar dengan telinga. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, baina mankibai, sejajar dengan pundaknya. Allahu Akbar. Maka kalau laki-laki ngambil yang telinga, tapi kalau perempuan ngambil yang sejajar dengan pun. Kenapa kok sejajar dengan pundak? Karena bu, pangapunten bu, kalau jenengan derek riwayat yang ke telinga, Allah Akbar. Ternyata kipasnya masjid buanter. Niku bukannya langsung gini, terbuka nama buatan niku bu, terbuka. Maka lebih baik derek yang mankibe yang pun pundak. Ustaz, saya itu mukenanya khusus kok Ustaz. Kalau ngangkat telinga tidak terbuka, gimana enggak apa-apa. Intinya menutup aurat perempuan itu sangat ditekan di dalam sholat, apalagi ketika ketika setelah sujud itu berdiri, itu kadang bu, mukenanya bisa keinjek, ketarik itu. Nah itu harus hati-hati. Nah, maka orang yang bermakmum dengan sholat sunnah, maka hukumnya sah dan waya juzu dan diperbolehkan. Ini saya baca riwayatnya. 5 rawa Jabir bin Abdillah, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya kedua orang.
anna Mu'adzan radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah. Dulu Rasulullah pernah sholat. Dulu Mu'adz bin Jabal seorang sahabat pernah sholat di belakangnya Rasulullah. Sholat Isya al-akhirah, sholat Isya di waktu akhir. Sholat Isya itu Bu, sebenarnya itu afdhalnya itu jam 2 sebenarnya. Tapi Rasulullah tidak mau membebani umatnya. Kata Rasulullah itu Bu, pernah suatu ketika Rasulullah itu sholat Isya jam 2. Setelah sholat Isya jam 2, setelah salam, Rasulullah bilang, laula an asyukku ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, maka sebenarnya waktu yang paling afdal sholat Isya ya jam sekarang ini, kata Rasulullah. Tapi berhubung sekarang sholat Isya memang afdalnya awal waktu, ya awal waktu. Karena Rasulullah tidak mau membebani panjenengan. Jam 2 itu banyak yang masih ngorok itu, saya juga ngorok itu. Betul ya? Nah, thumma ya'ti qawmahu fi bani Salimah yufaisali bihim ya tatawu'un ya lahu tatawu'un. Ternyata ketika Rasulullah dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal sholat Isya jam 2, itu ada suatu kelompok Bu, jamaah ibu-ibu. Nggih, ini namanya grup WA ibu-ibu nomor ini. Ragi manis. Ternyata misalkan perkumpulan grup WA Ragi Manis ini jam 2 datang sholat di belakangnya Rasulullah dengan niat apa? Sholat tahajud. Jadi sholat tahajud, Allahu Akbar. Maka itu boleh dan diperbolehkan. Walau fardhatul Isya, padahal mereka sudah sholat Isya, padahal panjenengan grup ini sudah sholat Isya. Maka hukumnya Bu, boleh dan sah. Nah, ini sudah jam 12 lebih, maka kita sudah akhiri pengajian ini. Sudah satu, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Monggo, ada pertanyaan apa enggak untuk yang tema yang sudah kita sampaikan? Tidak ada, kalau misalnya ada pertanyaan, insya Allah nanti nitip saja di WA, nanti insya Allah kita jawab. Semoga Bu, setelah pengajian ini, kerja dengan pulang dari pengajian ini, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aminnya yang kencang Bu, biar amin. Semoga pulang dari pengajian ini rezeki kita diberikan rezeki yang melimpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan diberikan umur yang panjang dalam kesehatan, amin. Dalam keistiqomahan beribadah, dihindari dari segala kemaksiatan. Amin. Semoga anak cucu kita diberikan oleh Allah anak cucu yang soleh solehah, menjadi generasi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Amin. Dan semoga kita semuanya kumpul di pengajian ini setiap Rabu pagi, nanti di akhirat juga kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Ibu, semoga kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kata kurang filmu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.